Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat karena saya sempat kemarin mendapat video yang menjelaskan mengenai riba. Penjelasannya begitu mudah untuk dipahami, tapi sayangnya ini tersedia di bahasa Inggris. Jadi bayangan saya dulu ketika kuliah itu riba suatu hal yang ribet, atau kalau enggak yang saya pahami pokoknya yang ada bunga-bunganya itu riba, seperti itu. Tapi secara mendalam, secara lebih rinci, itu saya kurang fokus ke materi tersebut. Alhamdulillah kemarin bener-bener ini videonya bagus. Kalau misalnya mau melihat langsung, insya Allah saya akan berikan linknya di bawah. Videonya disampaikan oleh Almir Kulan, Direktur Pusat Keuangan Islam Australia, sekaligus anggota AOIV. Jadi beliau punya prestis lah, punya kefahaman di bidang ekonomi Islam, akuntansi Islam, dan lain sebagainya. Ini ada akun Instagram. Nah, langsung saja. Jadi, kalau misalnya kita melihat halal haram ekonomi, kan merujuknya kalau nggak kepada Quran, ya kepada hadis. Di sini ada hadis Rasulullah mengenai jual beli yang harus diperhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau misalnya mau transaksi emas, maka bayarlah dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Ada lagi redaksi jewawut dengan jewawut. Entah jewawut itu apa? Ada yang tahu? Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Nah, ini jumlahnya harus sama dan dilaksanakan saat itu juga. Kemudian, tapi kalau misalnya jenisnya beda, maka jualah sesuka kalian, bebas jumlahnya berapa, tapi harus langsung diserah terimakan. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas. Dasar selanjutnya, ini sudah hadis, selanjutnya adalah Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275. Ayatnya cukup panjang, kita ambil sebagian yang menjelaskan mengenai hal ini. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi memang ada orang-orang di masa Rasulullah itu menganggap bahwa apa bedanya orang sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama mendapatkan barang, tapi Allah ternyata jelas-jelas membedakan antara jual beli dan riba. Transaksi jual beli itu kita bisa mengambil keuntungan. Ada kaidah yang mengatakan bahwa dasar dari segala jual beli atau muamalah itu boleh. Semuanya itu boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda terbalik dengan ibadah. Kalau ibadah itu kita tidak boleh melaksanakannya kecuali ada tuntunannya, kecuali ada ayat yang menyuruh. Seperti itu. Kemudian transaksi utang piutang. Ini yang biasa kita lakukan ya. Tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau misalnya mengambil keuntungan berarti ada riba di dalamnya. Nah, dari ayat tersebut, kemudian dari hadis yang tadi, Imam Nawawi ini meringkas menjadi 3 tipe transaksi perniagaan. Yang pertama itu kalau misalnya ada 2 barang ditransaksikan tapi beda jenisnya. Kayak kita yang biasa lakukan, beli makanan, beli sepatu, beli tas, beli mobil, beli HP, dan lain sebagainya. Itu 2 jenis barang. Maksudnya 2 jenis itu gimana? Satunya itu komoditi biasa yang diperdagangkan, satunya itu barang moneter, uang, surat berharga, emas, perak. Nah, itu. Di sini dicontohkan pertukaran mobil dengan uang. Transaksi ini itu boleh dilakukan. Dicicil boleh, jadi nggak harus sekarang. Terus jumlahnya beda, nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Nanti kita cek lagi. Kemudian tipe yang kedua, itu jika barang yang ditransaksikan sejenis, maka harus sama jumlahnya dan tidak boleh ditunda transaksinya. Harus dilakukan saat itu juga. Contoh, tukar menukar emas. Ini mungkin bisa diganti dulu. Kenapa saya tulisnya beras dengan beras? Karena tadi konteksnya itu gandum dengan gandum. Tapi saya sendiri sekarang belum memastikan apakah beras itu bisa dinisbahkan ke gandum. Ada yang tahu? Bisa komen. Jadi contohnya dihapus aja yang beras dengan beras. Kita pastikan nanti. Menukar emas dengan emas, gandum dengan gandum, dolar dengan dolar. Itu bisa dilakukan tukar menukarnya, tapi jumlahnya harus sama dan dilaksanakan saat itu juga. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, jika komoditi yang dikeluarkan beda, tapi dari jenis yang sama, maka jumlahnya beda boleh, tapi harus dilaksanakan saat itu juga. Contohnya, sama jenisnya, alat moneter, uang. Uang itu ada yang
rupiah, ada dolar. Kemudian ada dinar emas dengan lira Turki, tepung, garam, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang sama jenisnya. Kalau di hadis tadi, itu ada beberapa poin. Bisa dibilang, barang-barang itu, emas, perak, gandum, tepung, itu merupakan barang ribawi namanya, barang ribawi. Dan tidak semua barang itu termasuk barang ribawi. Sekali lagi, beras kita hapus dulu, karena harus dipastikan dalilnya. Gimana caranya? Ya, itu dulu ya, Afwan, kalau misalnya belum memastikan. Gak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Selanjutnya, ada model yang bisa memudahkan kita untuk memahami 3 ringkasan dari Imam Nawawi tadi. Kita berikan keterangan rumusnya. Jenis barang yang dipertukarkan, tadi ada 2 jenis, satu komoditi umum yang bisa dijual belikan, komoditi ya apapun, rumah, sepatu tadi, terus mobil dan sebagainya. Kemudian alat pembayaran, dolar, rupiah, lira, dan lain sebagainya. Syarat yang berlaku tadi di hadis tadi tentang T waktu yang dilakukan untuk bertransaksi, S untuk menunjukkan jumlahnya. Harus 1:1, sama. Kita masuk ke tipe 1. Tadi apa? Pertukaran antara komoditi dengan alat pembayaran. 2 jenis barang yang berbeda. Satunya komoditi, satunya alat pembayaran. Syaratnya boleh dilakukan dengan nunda waktu, nggak apa-apa. Maksudnya ditunda gimana? Bayarnya nyicil, itu nggak apa-apa. Kemudian beda jumlahnya, itu juga tidak dipermasalahkan. Itu tipe yang 1. Kemudian tipe yang kedua, yang dipertukarkan adalah 2 barang yang satu jenis. Rupiah dengan rupiah. Komoditi dengan komoditi. Yang sama, tepung dengan tepung. Nah, gandum dengan gandum. Syaratnya, tidak boleh ada penundaan waktu. Harus dilakukan saat itu juga. Dan juga jumlahnya tidak boleh beda. Harus sama. Dan sekali lagi, ada tambahan, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan tambahan dari kegiatan transaksinya. Kalau misalnya ngambil keuntungan, berarti ada riba di dalamnya. Tipe yang ketiga, pertukaran antara 2 barang yang satu jenisnya, tapi beda. Sama-sama alat pembayaran, tapi satunya rupiah, satunya dolar. Bisa juga barang yang berbeda. C1 dan C2. Maksudnya gimana? Tepung ditukar dengan gandum. Syaratnya apa? Tidak boleh ada penundaan waktu, tapi boleh beda jumlahnya. Latihan soal. Kita masuk ke contoh untuk memudahkan kita memahaminya. Pertama, kalau misalnya ada 200.000 rupiah ditukar dengan 14 dolar, dilakukan saat itu juga. Silahkan dipikir, boleh atau enggak? Masuk ke tipe 1, 2, atau 3. Kita bahas bersama. Masuk kemana? Ke tipe 3. Satu jenis, tapi yang berbeda. Satunya rupiah, satunya dolar. Syaratnya apa? Tidak boleh ada penundaan waktu. Tapi jumlahnya boleh beda. Pembahasannya, karena syarat terpenuhi, maka hal ini boleh dilakukan. S, jumlahnya. Jumlahnya berbeda. Antara 200.000 dan 14 itu berbeda. Tapi nggak masalah, karena memenuhi syarat tidak apa-apa kalau misalnya beda. Dilakukan saat itu juga, tidak boleh ada penundaan. Boleh dilakukan. Sip. Lanjut. 5 kg gandum sekarang dikasih, kemudian ditukar dengan 10 kg kurma 3 bulan kemudian. Boleh tidak? Kita jawab bersama. Masuk ke tipe sama, ke tipe 3, C1 dengan C2. Syaratnya sama kayak tadi, T tidak boleh menunda. Kemudian S-nya boleh beda. Syarat tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ada penundaan waktu. Jumlahnya berbeda, tidak masalah. Tapi terjadi penundaan, makanya hal ini tidak diperbolehkan. 100 kg gandum, 10 bulan kemudian ditukar dengan 1 juta yang dibayar sekarang. Masuk ke tipe yang mana? Tipe 1. Boleh ada waktu penundaan, boleh beda jumlahnya. Syarat terpenuhi. Ya, boleh dilakukan. Lanjut ya.
1 unit rumah ditukar dengan 200 juta dicicil selama 10 tahun. KPR tipe 1. Karena yang ditukarkan itu C-nya itu rumah, kemudian ditukar dengan alat pembayaran 200, maka syarat yang berlaku boleh ada waktu penundaan dan jumlahnya boleh beda. Jumlahnya beda. Nah, masalahnya selama ini kita bingung, emang KPR yang boleh itu gimana, yang nggak boleh itu gimana, beli rumah yang halal itu gimana, yang ada ribanya itu gimana, apa sih bedanya? Dibahas juga di video Pak Almir tadi. Penjelasannya seperti ini. Apa yang membedakan? Kalau bank syariah, itu ketika ada sebuah rumah, akan dibeli dulu oleh bank, sejumlah 200 juta. Maka kepemilikannya berpindah ke bank. Nah, dari bank menjual rumah ke nasabah, seharga 220. Emang boleh nambah keuntungan? Boleh, karena itu masuk dalam tipe 1. Kita boleh ambil keuntungan. Karena yang ditukarkan adalah C dengan alat pembayaran. Dan syaratnya apa? T diperbolehkan, S juga diperbolehkan. Dicicil boleh, beda jumlahnya boleh. 1 ditukar dengan 220 juta. Tak masalah. Makanya ini yang disebut dengan syariah. Tidak terpatok dengan inflasi dan lain sebagainya. Nah, yang bank non syariah bagaimana? Akad yang berlaku ketika ada sebuah rumah, maka bank akan meminjamkan uangnya kepada nasabah. Dan dari situ, nasabah akan bayarnya ke bank lagi, bukan yang jual rumah. Ini jelas ya, ada bunga 1% dicicil selama 10 tahun. Akhirnya sama, membayar 220 juta. Tapi kenapa kok misalnya yang syariah seperti ini, yang non syariah nggak diperbolehkan? Yang terjadi di bank non syariah adalah transaksi dengan tipe kedua. Yang dipertukarkan oleh bank dan nasabah adalah uang. Bank ngasihkan hutang ke nasabah dan nasabah harus membayarnya kembali dengan uang, jadi uang ditukar dengan uang. Kalau uang ditukar dengan uang itu boleh dilakukan, tapi syaratnya apa? Tidak boleh ada penundaan waktu dan tidak boleh ada perbedaan jumlah. Nah, penjelasannya, bank hanya mengeluarkan 200 juta. Tapi nasabah harus membayarkan 220 juta. Dari S-nya aja sudah terlihat berbeda. Kemudian T-nya itu dicicil 10 tahun. Ya, kalau misalnya nggak terjadi inflasi. Kalau misalnya terjadi inflasi, belum lagi kalau misalnya ada hal-hal yang lain, sampai nasabah nggak bisa membayar, akhirnya rumahnya disita oleh bank. Seperti itu. Nah, sebutnya nih, kalau misalnya terjadi penambahan jumlah, penambahan keuntungan biaya itu namanya riba fadl. Kalau misalnya terjadi penambahan waktu atau delay penundaan, namanya riba nasiah. Nah, sekarang transaksi uang 50.000. Kamu dikasih 50.000 sama temanmu sekarang, kemudian kamu mengembalikan 50.000 lagi 6 hari kemudian. Boleh? Enggak? Oke, kita bahas. Ini dia. Yang kita bahas di tipe 1, 2, 3 itu adalah transaksi ekonomi jual beli. Kalau misalnya hutang piutang, maka syaratnya itu tetap sama kecuali T-nya, waktunya. Boleh terjadi penundaan waktu. Karena bahasa lainnya itu apa di sini? Qardul hasan, tindakan kebaikan. Jadi kita meminjamkan uang, kemudian nanti dia mengembalikan sejumlah uang yang kita pinjamkan. Itu. Jadi yang di hadis tadi kan jual beli gitu. Ketika menjual emas, bayarnya dengan emas, maka syaratnya yang harus dipenuhi adalah tadi. Tapi kalau misalnya menghutangi, maka
stay-nya itu boleh ditunda, tapi jumlahnya harus tetap sama. Seperti itu. Paham? Membantu? Semoga membantu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Untuk memantapkan pengetahuan, saya kasih soal latihan. Ini juga ada di videonya Pak Almir. Kalau misalnya mau nyontek, bisa buka di YouTube channelnya beliau. 10 juta ditambah mobil lama ditukar dengan mobil baru. 10 juta cash dikasih sekarang cash, ditukar dengan 1 unit mobil 7 hari kemudian. Jadi dia baru bisa menggunakan mobilnya 7 hari kemudian. Ada juga 11 kali 1 juta, maksudnya nyicil sebanyak 11 kali, kemudian dia menerima uang 10 juta sekarang. Kan ada ya orang yang butuh uang sekarang, kemudian dicicil bayarnya. Nah, itu boleh atau enggak? Selanjutnya, iPhone, pertukaran iPhone sekarang, kemudian laptopnya 3 hari kemudian. Boleh enggak? 10 gram emas lama ditambah uang 2 juta, ditukar dengan 10 gram emas baru sekarang. Semuanya terjadi saat itu juga. 2 gram emas sekarang ditukar dengan 5 gram perak 3 hari kemudian. Nah, itu soalnya kalau misalnya mau menjawab bisa tulis di komen. Ini ada sedikit case, studi kasus. Sebenarnya hal ini boleh nggak sih? Kartu kredit, uang komisi, bayaran untuk kinerja, kemudian dana penalti sama saham. Ingin tahu jawabannya? Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.